Perkenalkan, nama saya Bina Christian Warubu, NIM 190302054. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dari Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih itu sistem peredaran pada ikan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan secara umumnya ini merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari luar dan masuk kembali ke dalam sel. Di mana sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostatis. Pada sistem peredaran darah hewan ini ada tiga macam sistemnya, yaitu pertama, sistem difusi. Sistem ini terjadi pada invertebrata rendah seperti paramecium, amoeba maupun hydra yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya yang merupakan jalan untuk peredaran makanan, di mana makanan pada umumnya beredar ke seluruh tubuh karena adanya aliran plasma. Kedua yaitu sistem peredaran darah terbuka, di mana jika dalam peredarannya darah tidak selalu berada di dalam pembuluh, misalnya arthropoda. Ketiga yaitu sistem peredaran darah tertutup, jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh, misalnya Annelida, Mollusca, dan vertebrata. Ikan ini merupakan hewan vertebrata air yang berdarah dingin dan dapat ditemukan pada air laut dan air tawar. Sama halnya dengan manusia, mereka juga memiliki sistem peredaran darah tertutup, di mana darah selalu terkandung dalam rangkaian pembuluh darah. Dengan kata lain, darah tidak pernah meninggalkan pembuluh darah yang tidak mengisi rongga tubuh. Sistem peredaran darah tertutup dapat memiliki pola sirkulasi tunggal atau ganda. Nah, ikan ini memiliki pola sirkulasi tunggal, di mana darah melewati jantung hanya sekali selama setiap rangkaian lengkap. Darah yang kekurangan oksigen dari jaringan tubuh datang ke jantung, di mana ia dipompa kembali ke insang. Nah, pada pertukaran gas terjadi dalam insang, dan darah beroksigen dari insang yang beredar ke seluruh tubuh. Di sisi lain, pada mamalia, darah ini terdeoksigenasi memasuki jantung, lalu dipompa ke paru-paru untuk oksigenasi. Darah yang beroksigen dikembalikan ke jantung dari paru-paru yang akan diangkut kembali ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita masuk pada sistem peredaran darah ikan. Nah, sistem peredaran darah ikan ini sangat sederhana, yang terdiri dari pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. Di mana jantung ikan ini adalah struktur otot sederhana yang terletak di belakang insang. Jantung tertutup oleh membran perikardial atau perikardium. Jantung terdiri dari atrium, ventricle, struktur berdinding tipis yang dikenal sebagai sinus venosus, dan tabung yang disebut bulbus anterius. Meskipun memiliki 4 bagian, jantung ikan ini dianggap 2 bilik, tidak seperti halnya dengan manusia. 4 bagian tersebut dari jantung ini tidak membentuk organ tunggal. Biasanya mereka saling menemukan satu di belakang yang lain. Nah, pembuluh darah pada ikan membawa darah ke seluruh tubuh, sementara arteri tadi membawa darah beroksigen dari insang ke seluruh tubuh. Lalu pembuluh darah terdeoksigenasi kembali dari berbagai bagian tubuh ke jantung. Lalu arteriol yang arteri kecil tadi berdiri tipis yang berakhir di kapiler, sementara venula adalah vena kecil yang berlanjut dengan kapiler. Nah, apa itu kapiler? Kapiler ini merupakan bulu mikroskopis yang membentuk jaringan yang disebut capillary bed, di mana darah arteri dan vena itu saling keterkaitan. Kapiler ini memiliki dinding tipis yang memfasilitasi difusi, di mana suatu proses di mana oksigen dan nutrisi lain dari darah arteri yang ditransfer ke dalam sel. Pada saat yang sama, karbon dioksida dan limbah bahan pindah ke kapiler. Sekian penjelasan tentang materi sistem peredaran darah pada ikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi setiap yang menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.